Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wadil amin. Salatuhu wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fil hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Muslim. Ma'asal muslimin, ikhwan bidin rahimakumullah. Pertama kali marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya beberapa nikmat atau banyak nikmat, terutama nikmat sehat, juga nikmat sempat, apalagi nikmatul akbar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, maunah, serta taufik atau bimbingannya, serta dengan qada-qadarnya pada akhir-akhir Ramadan ini, di ujung akhir Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentahsin diri kita, memperbaiki diri kita supaya kita ini kedepannya lebih baik lagi. Maka dengan nikmat Allah tersebut kita dapat melaksanakan syukur kita kepada Allah dengan menjalankan ibadah khususnya siam di bulan Ramadan dan juga qiyamul Ramadan, serta di akhir-akhir ini kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang kita amalkan, kita kerjakan pada akhir Ramadan secara khusus dan pada bulan Ramadan secara umum, Allah menerima amal kita dan supaya menjadi amal soleh-solehah kita bersama. Kemudian yang kedua, salam juga selawat semoga selalu tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ud tabi'in, sholihin bi ihsanil middin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan kewajiban kaum muslimin di akhir Ramadan ini yang juga sangat penting untuk kita laksanakan, yaitu membayar zakat fitrah. Kaitannya kita membicarakan zakat fitrah, ini ada beberapa tingkatan, beberapa hal kaitannya dengan zakat fitrah. Yang pertama kaitannya dengan hukum, kemudian yang kedua kaitannya dengan besaran atau jumlah, dan yang ketiga tentang waktu, yang keempat tentang tasarruf atau pembagian, dan yang kelima hikmah daripada zakat fitrah atau zakat fitri. Wanbidi rahimakumullah. Kalau kita lihat dari beberapa kaitannya dengan zakat fitrah, yang pertama adalah hukum. Apa hukumnya membayar zakat fitrah? Itu wajib sebagaimana sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratal lisaimi minal lawi wal rafas wa tu'matalil masakin, bahwa hukum membayar zakat fitrah itu wajib bagi lil abdi wal hari, bagi sekalipun hamba sahaya ataupun bagi orang yang merdeka sama saja, mulai dari orang tua sampai anak-anak, mulai dari laki-laki, perempuan, bahkan yang paling akhir kalau itu putra dari seorang yang muslim, anak yang baru lahir, misalnya hari rayanya hari Jumat, itu hari Kamisnya sebelum maghrib anak itu sudah lahir, maka dia juga diwajibkan untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Atau kalau hari rayanya hari Sabtu, maka Jumat sore sebelum maghrib itu kalau anak itu lahir, maka juga wajib membayar zakat fitrah.
Ini hukum membayar zakat fitrah. Intinya wajib lil abdi wal hari. Wajib bagi seorang hamba maupun seorang yang telah merdeka. Kemudian yang kedua, yaitu jumlah atau takaran atau banyaknya. Zakat fitrah diwajibkan setiap individu, setiap nafas itu adalah satu sok. Satu sok itu 4 mud. 1 mud itu cakupan daripada 2 telapak tangan. Itu dihitung 1 mud. Kemudian kalau 4 mud berarti 1, 2, 3, 4. Itu kalau karena zaman dulu antara cakupan 1 mudnya orang dewasa 1 dengan lainnya itu berbeda-beda, maka ulama menyepakati diambil tengah-tengah di antara cakupan yang besar dengan cakupan orang yang telapak tangannya itu kecil. Maka diambil sekitar 1 mud itu sekitar kalau diukur 600 minimal 625 gram. Kemudian sampai 750 gram. Jadi kalau 1 sok itu kurang lebih setiap individu itu kurang lebih minimal 2,5 kilo atau 3 sampai 3 kilo atau 3,5 liter. Minimal 3,1 liter. Ini takarannya. Sebab sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu zakatul fitri sok minal sya'ri wa minal tamrah lil abdi wal hari. Bahwa zakat fitrah itu adalah bagi orang yang merdeka maupun bagi hamba adalah 1 sok kurma ataupun dalam hadis yang lain dan 1 sok daripada gandum. Makanya kalau diambil minimal paling sedikit itu 620 gram satu ukurannya, kemudian untuk 1 soknya itu sampai mencapai minimal 2,5 kilo atau ada yang hati-hati itu 2,7 kilo, itu karena dihitung daripada hitungan apa yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah tersebut. Jadi ukurannya atau bobotnya kurang lebih 2,5 kilo minimal sampai 3 kilo. Ini kesepakatan daripada para ulama. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan yaitu tentang waktu. Kapan waktunya? Nah, waktu yang paling utama amaro bizakatil fitri, bara Rasulullah itu memerintahkan untuk berzakat fitri itu yaitu qabla khurujin nas ila sholah, yaitu mulai dari berangkat sholat atau sebelum berangkat sholat sampai di tempat sholat, waktu yang paling bagus. Atau ada yang mengatakan mulai dari ba'da subuh sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri. Sebab kalau dilaksanakan setelah sholat Idul Fitri dikatakan sodakon minan sodakoti, artinya hanya sodakoh biasa. Maka dari itu mari ini sangat penting untuk kita laksanakan kaitannya dengan yaitu zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah itu diperuntukkan. Lah kemudian pentasarufannya kepada siapa atau diberikan kepada siapa? Ada satu hadis, zakatul fitri lil fuqara wal masakin. Zakat fitri itu diperuntukkan untuk orang fakir dan miskin, atau dalam istilah lain yaitu untuk orang miskin saja, satu hadis yang lainnya. Tapi kesepakatan ulama untuk fakir dan miskin secara khusus dulu, dan ini diusahakan itu berupa makanan pokok yang ada di tempat kita hidup. Jadi kalau ada yang membayar uang sebenarnya itu kurang afdol, sebab di zaman Rasul pun juga sudah ada rial, sudah ada dinar, tapi kenapa juga di masa Rasulullah tidak ada yang membayar dengan uang, tetap membayar dengan tamroh atau kurma atau syari atau gandum. Nah, maka dari itu ini untuk pentasarufannya atau pembagiannya itu ya diberikan kepada fakir dan miskin secara khusus.
Kemudian bagaimana kalau tidak ada fakir miskin atau fakir miskin sudah terbagi semuanya dan merata? Sebagian ulama berpendapat, ahli fikih, bisa digunakan untuk jihad fisabilillah, untuk tempat ibadah. Sebagian ulama berpendapat seperti itu yang terjadi di Indonesia. Allah alam bishawab. Kemudian yang kelima yaitu hikmah. Apa hikmah kita melaksanakan zakat fitrah? Pertama, tasyakur ilallah, sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan Allah secara khusus pada bulan Ramadan, mulai tanggal 1 Ramadan sampai selesai Ramadan kita bisa melaksanakan dalam keadaan aman, dalam keadaan iman, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Ini satu karena yang sangat besar. Maka hikmahnya adalah kita perlu bersyukur, maka kita wujud syukur kita adalah membayar zakat fitrah. Dan yang kedua, bahwa hikmah daripada zakat fitrah adalah untuk membersihkan jiwa dan hartanya. Sebab kita hidup ini tidak lepas daripada nikmat Allah. Maka mungkin saja di dalam kita mencari rezeki ada sedikit yang kita laksanakan salah atau meninggalkan daripada aturan Allah atau menerjang daripada yang haram. Ataupun jiwa kita memiliki satu hal yang tidak baik terhadap orang lain. Maka dengan zakat fitrah bisa membersihkan jiwa daripada dan harta daripada orang yang melaksanakan puasa. Terus kenapa ada anak yang belum puasa atau orang tua yang sudah lanjut usia tidak puasa kok tetap bayar zakat fitrah? Karena tuk matali so'ilil masakin, karena untuk memberikan satu santunan kepada orang fakir atau kepada orang miskin. Nah, ini kemudian yang ketiga, untuk membersihkan, menyempurnakan daripada siam bagi orang yang puasa atau kita yang melaksanakan puasa. Sebab dalam puasa mesti kita banyak, kalau dalam hadis itu dikatakan minal lahwi warrofas. Lahwi itu sendau guru, tertawa yang tidak jelas, berkata yang tidak jelas, yang mengarah kepada hal yang tidak baik. Rofas itu menuju kepada syahwat. Jadi kalau mungkin mata kita, mungkin telinga kita mendengar satu hal yang tidak baik atau berupa syahwat, kemudian mulut kita juga mengucapkan satu hal yang berupa syahwat, itu juga akan menjadikan hikmah daripada zakat fitri adalah membersihkan dan menyempurnakan siam kita. Sebab syamu Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard. Sebab siamnya atau syahr Ramadan, puasa orang Ramadan itu mu'allakun, tergantung di antara langit dan bumi, dan tidak la yurfa'u, tidak akan diangkat di sisi Allah illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.